Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan ini Kobe Tani ingin bercerita tentang cabai, yang mana bermacam-macam di dunia ini, khususnya untuk di Indonesia, yaitu cara budidaya cabai yang sama-sama semuanya adalah mencari kesuksesan, baik dari suksesnya kesuburan, terus buah yang lebat, terus sehat, sehingganya sampai finish. Nah, ini Kobe Tani akan bercerita tentang cabai, yang mana tanaman Kobe Tani ini alhamdulillah ini masih diberikan yaitu kesehatan di dalam yaitu tanamannya, termasuk sehat dari daun-daunnya, juga sehat dari buahnya. Nah, yang kebetulan yang Kobe Tani tanam ini adalah bukan varietas yang nggak bisa layu, bukan varietas yang nggak bisa virus Gemini. Artinya ya berpotensi bisa layu fusarium, bisa layu bakteri, juga bisa yaitu berpotensi layu kena virus Gemini. Ya, banyak juga yang terkena, namun tidak semuanya. Terus buahnya alhamdulillah tetap walaupun dia terkena masih ada buahnya banyak. Jadi kembali lagi, ini cabai biasa ataupun cabai lokal yang Kobe tanam ini, yaitu dari pemulihaan bibit sendiri ataupun pembuatan bibit sendiri. Jadi alhamdulillah buahnya yaitu bisa diomongkan bagus. Ini sampai di dalam-dalam sobat tani. Ini masih banyak yaitu buah-buahnya yang kebetulan sudah mulai 1-2 merah. Nah, adapun pengalaman ataupun cara Kobe Tani ini bertanam, ini ya prosesnya sangat banyak kalau saya ceritakan. Adapun buah yang seperti ini sobat tani, ini bukan secara kebetulan. Di segala sesuatu di dunia ini memang ada yang kebetulan, tapi tidak semuanya secara kebetulan. Ataupun buahnya lebat kebetulan aja gitu, enggak. Tapi memang ada prosesnya. Di antaranya yaitu pembuatan ataupun usaha manusia untuk buah ini yaitu selalu lebat, ataupun dalam berbudidaya bercocok tanam kalau buahnya lebat itu yang menjadi incaran. Nah, kayak gini sobat tani. Batangnya masih kondisinya masih yaitu bagus. Nah, adapun trik caranya untuk membuat usaha ataupun berusaha membuat cabai ini lebat buahnya, subur, terus sehat, ini ya semuanya banyak sedikitnya ada ilmunya sobat tani. Jadi kalau sobat tani melihat ataupun nonton video saya, mungkin saya ini adalah orang yang paling banyak ngomong, boleh dikatakan ya cerewet gitu aja lah ya. Tapi saya bermaksud hanya untuk berbagi. Untuk kali ini sobat tani, ya, cabai yang saya videokan ini menurut penilaian dari sobat tani itu entah bagaimana, tapi saya sebagai yang menanam ini sudah alhamdulillah sudah bersyukur karena buahnya bisa seperti ini. Nah, jadi dengan ini maka saya berani untuk yaitu membuat video dari awal cabai ini saya tanam sampai alhamdulillah saat ini buahnya sudah mulai merah-merah. Ilmu yang akan saya bagikan sobat tani bisa yaitu untuk mendengarkan, dan mungkin kalau ada baiknya ya diikuti, kalau tidak mau mengikuti Kobe Tani ini juga tidak apa-apa ya. Jadi ini sekedar berbagi aja. Jadi pertama, cara budidaya cabai sobat tani itu adalah sterilisasi lahan. Karena kalau bercerita lahan sobat tani ini berpengaruh dengan manusia juga. Seperti manusia saya gambarkan,
kita diberikan makanan dari ayam yang digoreng, tahu yang digoreng, tempe yang digoreng, semuanya adalah makanan-makanan favorit yang kita senangi. Namun ketika semua tadi disajikan di pinggir TPA ataupun tempat pembuangan akhir ataupun tempat pembuangan sampah gitu ya. Jadi ketika kita makan pun kita tidak akan lahap. Dan akhirnya apa yang tersedia di meja makan kita itu tidak akan bisa kita makan dengan baik sempurna. Bahkan seandainya makan pun karena benar-benar terpaksa dan tergesa-gesa kita mau pergi. Itu ibarat seandainya dari dalam tanah ini Sobat Tani, dari dalam bedengan ini tidak dilakukan sterilisasi ataupun sterilisasi, pembersihan dari hal-hal yang bisa mengakibatkan datangnya jamur ataupun ya bermacam-macam spora yang di situ jahat ataupun yang di situ akan merusak, mengakibatkan berbagai macam penyakit. Itu kalau pertama kita dari sterilisasi lahan. Nah, untuk selanjutnya itu juga walaupun makanan ataupun minuman enak-enak, kalau cara penyajiannya itu mungkin dengan kata kasar, nah dimakan nih, wong kok gur gaweane makan, orang kok pekerjaannya hanya makan gitu, mungkin makanannya kita makan pun tidak enak. Nah, oleh karena itu semuanya bisa menopang dari keberhasilan kita dalam bercocok tanam. Mungkin kalau yang nggak maksud apa yang saya sampaikan ini Sobat Tani, ini seperti bahasa saya ini bahasa mubeng-mubeng, tapi saya yakin bahwasanya Sobat Tani sudah intelek semua di dalam menyikapi yaitu bahasa, khususnya yaitu bahasa Indonesia, bahasa yang mudah kita mengerti. Jadi walaupun makanannya itu enak-enak Sobat Tani, kalau cara menyajikannya itu tidak seperti ya kayak tidak ikhlas, maka tidak termakan. Kalau tidak terlalu lapar banget. Ya, kalau tidak terpaksa tidak akan dimakan karena sudah ada perasaan yang enggak enak dulu. Tapi kalau walaupun yang kita serahkan itu adalah hanya sayur pucuk cipang, tapi kalau dengan kata-kata lembut, manis, mas, dimakan. Nah, ini adanya seperti ini. Nah, insya Allah nanti tetap yaitu dimakan dengan enaknya. Yang saya maksudkan cara penyajiannya yaitu pupuk. Kalau diibaratkan ini satu tanaman ini karena saya bicara dengan tanaman ataupun cabai, pupuk ini jangan kita langsung kasihkan pupuk dengan yaitu ngawur, pupuk belum jadi ataupun apa langsung berukkan gitu aja. Nah, sehingganya ya nantinya walaupun numpuk di sini tidak akan terserap. Nah, makanya dari video ini sedikit Sobat Tani ingin membagikan. Nah, kalau kita menabur pupuk di sini agar semuanya bisa yaitu termakan dengan baik, nah, tanamannya pun makannya dengan baik, yaitu agak kita leremkan, pupuk-pupuk itu tidak dadaan, cara memberinya kita secara halus artinya itu. Jadi ketika tanaman kita tanam, maka memang makanan itu sudah siap untuk dimakan. Jangan dadaan, jangan mendadak gitu. Jadi usahakan seperti itu dan berikan perlakuan yaitu setidak-tidaknya sekian persen itu diberikan secara organik, yaitu sehingganya dia bahan-bahan organik itu bisa mengurai tanaman, mengurai pupuk yang ada di dalam tanah ini, dan dia bisa berpadu dengan tanah. Nah, setelah itu Sobat Tani nanti akan bisa terserap. Jadi kalau yang namanya terserap itu ya sudah otomatis kemakan. Tidak harus banyak, tapi dia
bisa cukup dari kebutuhannya. Tapi walaupun banyak, kalau tidak terserap itu tidak termakan, sehingganya ya itu hanya bertumpuk. Bahkan mungkin periode berikutnya itu tanamannya akan bagus, tapi yang kita harapkan sekarang itu malah kurang bagus, karena mungkin pupuk yang kita siapkan sekarang ini belum siap untuk dimakan. Maka berikanlah perlakuan organik seperti kita diberikan ya sejenis M4 gitu aja lah, ataupun yang lain-lainnya, sehingganya ada berapa makanan ataupun pupuk di dalam tanah itu bisa diserap oleh tanaman ini. Jadi bukan banyaknya, tapi berapa banyaknya dia kapasitas bisa menyerap makanan yang ada. Nah, seperti kalau dicontohkan itu ya, kalau binatang itu rakus, sehingganya apa-apa dimakan. Dan kalau seperti itu, maka kebutuhan dari tumbuh-tumbuhan ini akan tercukupi. Mohon maaf, cabai di tempat Kobe Tani ini macam-macam yang lokal ini Sobat Tani. Ada yang bentuknya ya agak biru, agak putih, agak hijau. Jadi macam-macam bentuknya. Ini sudah mulai yaitu agak ada yang merah-merah. Jadi seperti ini Sobat Tani. Ini kembali saya masuk ke lokal Sobat Tani. Jadi bicara cabenya itu macam-macam jenisnya. Sudah saya pilih, tapi dalam saya mencari bibitnya. Jadi sudah secara selektif, dan alhamdulillah bibitnya ini ya besar cabenya itu. Besar-besar. Jadi nggak kecil-kecil Sobat Tani. Itu kalau sudah merah nanti tambah besar-besar. Dan buahnya Sobat Tani tidak ketinggalan dengan yang hibrida juga. Tapi kalau besarnya itu memang besar-besar hibrida. Ini tunas air seperti ini Sobat Tani. Ini buahnya seperti ini. Jadi kalau saya rempel dulunya ke sana, di sana itu sayang sekali ini hampir ya setengah batang kalau cabai pas enggak subur ini Sobat Tani. Cabainya gede-gede seperti ini. Dan sayang sekali ini masih bongkor Sobat Tani. Masih bongkor, yaitu rumput-rumputnya masih banyak seperti ini. Nah, ini rumput liar yang seharusnya itu dirumput Sobat Tani. Kembali lagi, cabai saya ini bukan berarti nggak ada yang bule, tapi bulenya juga sudah berbuah. Jadi intinya video Kobe Tani pada saat ini Sobat Tani, yaitu untuk mengajak kita sedikit demi sedikit, yaitu kita adakan perlakuan organik. Karena kalau boleh cerita, ini kebun Kobe Tani ini dulu bukan milik saya. Nah, punya orang, terus disewa oleh orang, terus dieksploitasi dengan perlakuan bahan-bahan kimia. Sehingganya yaitu tanahnya Kobe Tani ini membenahi ataupun ya banyak ngebruk-ngebrukkan ataupun memupuknya dengan organik. Karena apa? Untuk memulihkan itu agar tanaman yang ada di kebun ini setelah saya kuasai, setelah saya ya pokoknya yang saya beli gitu aja. Nah, itu terus saya melakukan banyak sekali yang sifatnya organik. Banyak yang pupuk kandang, terus perlakuan M4, terus POC organik. Nah, ini kimianya kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya, hanya 200 kilo berkisaran 7.000 batang. Namun alhamdulillah sudah menghasilkan seperti ini. Jadi kembali lagi, kalau bicara cabai Sobat Tani, cabai ini gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah. Kalau lagi mau gampang nampaknya ya gampang, tapi kalau lagi susah mau susah. Tapi intinya kalau kita membuat subur Sobat Tani,
kalau kita membuat subur itu mudah, yaitu dengan diperbanyak pupuk itu insya Allah akan subur. Nah, kalau mencari tinggi, cari varietas yang tinggi. Nah, tapi yang sulit Sobat Tani yaitu merawat buah yang seperti ini kan tidak tembus. Ini tidak tembus kalau melakukan penyemprotan ini tidak tembus. Jadi cara penyemprotannya ini harus dari kanan, dari kiri. Terus perlakuan obatnya, fungisidanya ataupun insektisidanya itu diberikan yang sifatnya sistemik kontak ataupun kontak sistemik terus kontak. Karena apa? Kalau sistemik, kembali lagi, kalau bahan kandungannya sifatnya sistemik, ini ketika kita semprot kena bagian sini Sobat Tani, nah bagian sini, maka yang di dalam itu menurut penjelasan dari pembuat obat itu bisa seluruh jaringan tumbuh-tumbuhan ini kena. Tapi kalau hanya kontak ya kita semprot seperti ini, ya yang kena yang luar sini. Ya, di dalamnya itu banyak yang tidak terkena. Makanya tidak sedikit orang yang bisa membuat subur, tanamannya subur, tapi pada saat pemetikan banyak yang gagal, rusak di buahnya, bahkan tidak sampai finish. Jadi kalau Kobe Tani pengalamannya seperti itu cara budidaya cabai. Jadi itu tadi sedikit Kobe Tani berbagi tentang awalnya supaya sterilisasi lokasi ataupun lahan sebelum penanaman kalau bisa, terus seterusnya pupuknya kalau bisa jangan dadaan. Kalau seandainya mau dadaan ya dibancu pupuknya, ya kan, sehingganya ketika cabai ini ditanam maka pas dia akarnya nyentuh di pupuk itu memang benar-benar pas pupuk itu sudah siap untuk dimakan. Jadi ibarat tanaman itu mau makan tapi makanannya sudah siap, artinya lerem. Terus yang selanjutnya boleh dilakukan memakai bahan-bahan kimia, tapi juga sedikit demi sedikit kita lakukan dengan yaitu pemulihan ataupun mengembalikan dengan sifat organik. Ya, karena apa? Karena bicara organik Sobat Tani luas sekali. Kita selalu ikut pelatihan tentang organik Sobat Tani. Kita memikirkan yaitu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan tentang anak cucu kita. Jadi kita di dalam bertani hari ini hasil, tapi kita masih memikirkan yaitu 10 tahun ke depan untuk peninggalan tanah-tanah ataupun lokasi pertanian ini untuk anak turun kita. Sehingganya nanti walaupun kita sudah tidak bertani, ya swasembada pertanian, ya, walaupun tidak 100% kita masih mengimpor gitu kan. Itu jadi kita masih mengimpor makanan-makanan itu, ya kita bisa masih anak turun kita ada lahan. Terus ya kita bisa menikmatinya dengan jangka yang panjang. Kalau tidak seperti itu, kita tidak kembali ke organik Sobat Tani, nanti tanah kita ini akan tandus, terus kita akan ya kekurangan dari makanan-makanan ataupun swasembada pangan untuk di negeri kita. Ini mohon maaf, saya bukan ahli organik, tapi kebetulan saya sekarang sudah sadar dengan adanya organik. Nah, tanaman-tanaman saya seperti ini. Saya ini hampir 2 tahun Sobat Tani untuk mengembalikan saya bisa bertanam dengan baik. Yang dulu saya masih itu dalam budidaya pertanian ini sulit sekali. Saya cari terus saja. Akhirnya alhamdulillah ketemu sekarang dengan budidaya dicampur tidak 100% kimia, juga tidak 100% organik. Ini semuanya tanaman saya hampir rata seperti ini semua Sobat Tani. Nah, ini kalau kemarin di video yang sebelumnya saya jelaskan, dan ini karena video saya ini yang melihat itu tidak semua orang melihat video saya. Mungkin yang saya upload hari ini ada yang melihat, tapi yang uploadan kemarin tidak. Maka hampir sama ceritanya. Ini saya
ceritakan bahwasanya cara pemupukan saya yang berkisaran bedengan 24 meter itu 1,5 kelenteng untuk pupuk mengembalikan organiknya, yaitu pupuk kandang tai sapi. Kebetulan ya ada sedikit campuran dari tai kambing. Terus untuk kimianya saya kurangi, saya memakai Posca bersubsidi itu ya, ini 7.000 batang hanya 4 sak ataupun 200 kilo. Kalau kita lihat ya, kita bandingkan dengan orang-orang yang di luaran sana nanam itu, masya Allah sobat tani ya, 1/4 hektar aja pupuk kimianya sudah kita dengarkan berapa, kapurnya berapa. Nah ini terus terang aja nggak memakai kapur sobat tani, nggak memakai kapur, tapi Kobe Tani itu memakai Trikogi. Nah, cara-caranya ada di video-video sebelumnya, cara pengaplikasian Trikogi. Ini hampir semua sampai di sana rata sobat tani. Jadi seperti ini. Jadi saya bicara tentang pupuk organik ataupun fungisida yang bahan yang sifatnya dia kontak, sifatnya sistemik, saya tidak hanya di atas meja dalam berbicara sobat tani, tidak hanya di atas meja ataupun di depan mikrofon ataupun di depan HP. Ini saya benar-benar ke lahan, terus saya berbicara dengan real. Dan kebetulan Kobe Tani ini nggak bisa yaitu mengedit-edit, sehingganya ini adalah original. Dalam artian kata apa adanya, asli. Saya berbicara teori dan praktek. Teori dan praktek, bukan teori. Bukan seperti di sekolahan di atas bangku dengan membawa kertas, itu bukan. Tapi ini adalah teori praktek. Terus kalau sobat tani senang dengan video Kobe Tani, ya saya ucapkan terima kasih dan buktikan dengan selalu yaitu menonton. Kalau mau dapat terus tayangan, mungkin banyak sedikitnya ada ilmu yang bisa dipakai, yaitu di subscribe, terus tekan tombol loncengnya, sehingganya setiap Kobe Tani mengupload video, itu sobat tani akan mendapat notifikasi. Dan video Kobe Tani, mohon maaf, bukan tidak konsekuen, dalam artian kata kok seperti lenjeh channel Kobe Tani ini. Kadangkala yang diupload yaitu kolonjono ataupun ngarit, kadangkala sapi, adakala yaitu pertanian, adakala perkebunan, nangka ataupun pokat. Nah ini kebetulan kalau satu dinas peternakan dengan pertanian ini hampir sama, maka ya tidak salah insya Allah. Dan banyak sekali orang yang integrasi dengan pertanian dan peternakan. Seperti saya juga integrasinya dengan pertanian dan peternakan. Itu ini hanya berputar caranya sobat tani. Saya nanam jagung, misalkan nanam jagung ataupun pisang, itu limbahnya saya kasihkan ke sapi, terus tai sapi itu terproses dalam perut, keluar dalam jangka paling ya sekitar 2 bulan, saya bawa ke ladang lagi, saya aplikasikan untuk pupuk. Dan seterus apa yang saya pupukkan, terus saya panen, bawa pulang lagi limbahnya, terus seperti itu berputar. Sehingganya integrasi yang seperti ini, mohon maaf jangan disalahkan kok channelnya kok peternakan campur dengan pertanian. Ini mohon maaf nah seperti ini. Dan saya kalau membuat video sobat tani memang lama. Jadi lama agar sobat tani bisa dong ataupun bisa jelas apa yang saya sampaikan. Nah, saya kira cukup di sini aja dulu. Saya perlihatkan barisan cabai ini. Jadi bisa sobat tani nanti menjadi ya pokoknya motivasi yang jelas itu. Mudah-mudahan bisa termotivasi gitu aja. Nah, cabainya seperti ini. Jadi seperti ini tidak ada buahnya sobat tani. Saya datang ke situ. Arah situ yang paling pendek ini. Nah, ini buahnya seperti ini sobat tani. Nah, ini buahnya seperti ini sobat tani. Sudah mulai merah-merah. Sampai ke sana, alhamdulillah
cabai kondisi seperti ini, dan di sana sampai ke sana alhamdulillah seperti ini. Itu ada mitra kerja sedang ya bekerja, yang di pondok itu ada yang sedang nyusun terong. Jadi sobat tani bisa tahu berapa penghasilan petani, itu nggak usah saya jelaskan, tapi mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi orang-orang yang bertani. Untuk yang lainnya ya mungkin karena bukan profesinya, ya mungkin dia tidak termotivasi. Untuk khusus untuk petani, mudah-mudahan bisa termotivasi. Saya berdiri di sini, itu cabai semua, alhamdulillah. Nah, terus di sana tadi cabai. Nah, cabai kondisinya, buahnya saya turunkan dari video ini ataupun HP ini. Buahnya seperti ini sobat tani. Buahnya lebat. Ini sebenarnya kalau membuat subur, membuat lebat itu urusan yang di atas, tapi kita bisa insya Allah untuk memerantarainya, yaitu dengan cara perbanyak pupuknya ataupun ya cara budidaya yang benar. Kembali lagi, jangan salahkan apabila saya ngomong satu batang ini bisa setengah kilo, yuk sobat tani cari bibit sini, terus nggak bisa setengah kilo, jangan salahkan. Mungkin bahkan bisa lebih, karena kembali lagi cara budidaya juga mempengaruhi banyak dan sedikitnya produktivitas dari sebuah tanaman. Jadi seperti itu sobat tani. Saya kira cukup di sini. Ya, sukses untuk seluruh petani, dan apabila video ini bagus, tolong di subscribe, dan kalau bisa dibagikan ke sesama yaitu petani, itu saya berterima kasih. Sukses untuk yaitu seluruh petani Indonesia, dan semoga diberikan sehat, panjang umur, rezeki yang melimpah, terus yaitu rezekinya berkah. Amin ya rabbal alamin. Wassalam.